Oke, selamat siang semuanya buat seluruh komunitas di channel. Apa kabarnya buat teman-teman semua? Semoga kalian berikan kesehatan selalu, teman. Amin. Oke ya, di kesempatan kali ini teman kita akan coba untuk melihat ya perkembangan dari Pao Chen ya. Ini udah lama banget nih gak gue bahas nih Pao Chen ya. Makanya dari kemarin pas live juga, pas di grup juga gue disuruh atau di request untuk bahas Pao Chen lagi temen ya, karena gue udah bener-bener udah lama banget nih ya, terakhir 2 minggu yang lalu gue bahas si Pao Chen. Nah kira-kira ada perkembangan apa, dan nanti mungkin kita akan coba untuk cek price actionnya juga ya cuy, jadi biar tahu gimana sih kondisinya saat ini gitu temen ya. Melihat kemarin hampir seluruh market crypto itu dibanting semua ya, dan saat ini ada recovery sedikit ya temen. Apakah nanti market akan kecenderungan akan naik terus atau gimana ya? Mungkin untuk detail mungkin kita nanti bisa cek di live streaming ya teman ya. Oke, intinya seperti itu ya. Mudah-mudahan nanti gue ada waktu jadi gue bisa live gitu teman. Oke, terlepas dari itu kita nanti akan coba untuk melihat ya bagaimana updatean dan bagaimana sih price action dari Pao Chen. Oke cuy, di sini gue udah masuk ya di coin market cap teman. Kita lihat ya ada kenaikan sebesar 4,99% untuk market cap ya dari Pao Chen teman ya. Saat ini market capnya di 6,88. Ini menurut gua dengan spek yang Pao Chen miliki dengan market cap 6,8 juta ini benar-benar masih undervalue dan masih sangat-sangat diremehkan cuy. Pao Chen ini memiliki suplai 1 kuadriliun dan sirkulasi suplai yang udah beredar sekitar 947 triliun teman. Oke ya, dan saat ini dia berada di ranking berapa sih bang ya? Kalau di CMC sih dia ranking di 1200 ya. Dia dulu pernah nyentuh di peringkat berapa ya, 900 apa 880 gitu teman di CMC ya, karena memang turun ya, hasil peringkatnya juga turun gitu teman. Tapi secara kualitas itu nggak turun cuy ya, makanya gue tetap hold juga. Nah di video ini gue juga akan kasih tahu ke teman-teman semua, karena kemarin tuh masih banyak yang tanya bang apakah lu masih hold, apakah lu masih ada paunya. Ada cuy, gue tetap masih hold teman ya. Nah ini nanti di video ini gue akan kasih tahu alasannya teman-teman semua ya. Dan kita akan coba cek di Twitternya ya, karena kita bicara mengenai updatean. Kalau kita cek ya, ini ada penurunan pengikut ya untuk Twitternya. Kalau di beberapa bulan yang lalu itu tembus di sampai 60.000 kalau nggak salah. Oke. Nah ini dia baru aja nginfoin validatornya ya. Jadi validatornya itu ada 2 tipe ya, ada validator yang modal banyak dan ada validator dari komunitas. Modalnya cuma sedikit ya, cuma berapa, 250 miliar token atau koin Po ya, cuma itu aja. Nah kalau lu mau jadi validatornya lu masuk aja di websitenya gitu temen. Di sini juga ada kok kalau nggak salah linknya ya di Twitternya ini. Jadi intinya dia menginfokan hal tersebut. Nah ini 6 jam yang lalu dia juga nginfoin apa nih, sebentar gua akan translate dulu cuy. Nah ini, Pao Chen bukanlah hasil percabangan dari Ethereum, Polygon atau yang lainnya. Dia ditulis sepenuhnya dari awal cuy. Dan setiap basis kode dibuat khusus teman ya. Itu berarti tidak ada bug bawaan ya, tidak ada hambatan lama dan tidak ada pembaruan paksa, hanya bersih khusus dibuat untuk waktu nyata. Karena Pao ini juga bahasa pemrogramannya itu ada sendiri gitu teman ya, namanya itu PaoJS ya. Jadi kalau lu lihat ya bahasa pemrograman dari apa namanya Ethereum itu ya, EVM ya, EVM itu biasanya pakai Solidity kalau nggak salah ya, namanya itu Solidity gitu teman. Nah itu kan agak sulit untuk kalau kita bicara mengarah ke interoperabilitas ya teman ya, yang dikonekkan misalkan Ethereum connect ke Solana itu kan agak sulit. Nah di Po ini bisa, di Po ini udah menerapkan hal itu gitu teman ya. Karena kan logika aja cuy, sekarang hampir setiap project crypto itu dia punya blockchain sendiri, nggak kayak zaman-zaman dulu ya, blockchainnya masih numpang-numpang jadi token, habis itu dia buat blockchain jadi koin ya. Kalau sekarang kan rata-rata project muncul, kalau yang serius ya, project muncul itu langsung punya dia tuh udah punya blockchain dan lain-lain ya. Nah PR-nya kan
gimana caranya konekin antar blockchain itu, karena melihat hampir seluruh, ya nggak seluruhnya sih, tapi hampir garis besar setiap project crypto itu udah punya blockchain sendiri-sendiri, ya sendiri-sendiri. Jadi POW ini mengatasi problem gimana caranya meskipun setiap project crypto itu memiliki blockchain sendiri-sendiri, gimana caranya itu bisa terkoneksi semua. Dan POW punya teknologi itu, cuy. Itu namanya teknologi yang mengarah ke interoperabilitas, teman. Dan banyak kok ya pakar yang mengatakan bahwa memang masa depan blockchain itu harusnya memang interoperabilitas. Jadi antar blockchain itu bisa terkoneksi. POW udah punya teknologi itu, cuy. Oke. Nah, di sini dia juga ini apa nih, token yang dibungkus ya, gas juggling 3 dompet terbuka. Ini mengenai token yang dibungkus ya, kayak misalkan nih kalau POW di blockchainnya POW sendiri itu namanya POW coin, tapi kalau di blockchain Ethereum atau di Polygon dan lain itu wrapped POW ya teman ya, intinya sih seperti itu. Nah, dia juga di sini nerangin mengenai trilema blockchain ya, mengenai kecepatan, keamanan, desentralisasi ya, pilih dua, benar atau salah katanya teman. Ya, jadi teknologi blockchain POW ini juga mengatasi di dalam problem blockchain trilema ini, gitu teman. Ya, dan kemarin juga dia baru merilis apa namanya tampilan websitenya kalau nggak salah seperti ini cuy tampilannya. Nah ini ya, one layer every chain, zero friction teman. Oke. Nah, kalau kita cek teknologi dari POW itu ada rantai POW atau POW chain ya, ada swap, ada pemindai, ada wallet, daftaran token, dashboard validator, dan locker POW untuk mengunci POW. Ini adalah beberapa teknologi yang dipakai untuk POW chain ya. Nah, dia juga udah lumayan ya ke listing di centralized exchange, cuma ya nggak banyak-banyak amat temen ya. Jadi POW ini secara spek sudah menurut gue sih sudah cukup bagus, bisa kok diadu dengan project blue chip crypto lainnya teman ya. Cuma hanya saja memang dia kalah di komunitas, jadi masih banyak orang yang memandang remeh si POW chain ini ya. Gue nggak tahu ketika nanti memang dunia Web3 itu udah benar-benar gencar ke interoperabilitas, mungkin POW bisa menjadi salah satu pionernya ya. Dimana ini JS POW ya, POW JS ini adalah bahasa pemrograman dari blockchainnya si POW itu sendiri gitu teman. Nah ini tampilan transaksi ya, aktivitas di dalam blockchainnya ada sekitar 3000 wallet ya teman ya. Untuk transaksinya sudah, kalau kita cek kalau nggak salah udah nyampe 100.000 kalau nggak salah ya. Nah ini tampilan scannernya saat ini teman ya. Nah di dompet DeFi ya teman. Bang, kalau misalkan jadi validator, lu kunjungin aja di walletnya POW ya, di situs walletnya POW. Untuk linknya bang, kalian bisa langsung aja ke sini nih teman ya. Kalian buka aja di sini nih. Nah ini. Nah lebih banyak ini kalian klik ya di Twitternya, itu pasti nanti lu akan diarahkan ke ada wallet POW. Nah untuk menjadi validator kita harus pakai wallet POW. Nah di sini teman ya, untuk teknologinya itu ini keamanan transaksi, keamanan apa nih, transaksi cepat dan lain-lain. Ini nih salah satu yang memungkinkan gua masih benar-benar menahan POW ya teman, karena dia memiliki project crypto yang cukup banyak kalau menurut gua ya, dan itu project yang sangat dibutuhkan di dalam ekosistem crypto ya. Salah satunya swap agregatornya ini. Habis itu ini ya, jaringan blockchain terpadu dibuat sederhana, jadi dia bisa connect di berbagai blockchain yang ada saat ini ya, dari Ethereum, Solana itu udah bisa connect semua gitu teman ya. Nah ini adalah ya kurang lebih ini kayak peta jalan yang sudah dibangun dan selalu dibangun. Nah saat ini yang sedang berlangsung itu mereka akan melakukan fitur-fitur canggih ya, termasuk API harga, grafik, multi-chain. Kalau kita cek nih langsung ya, kita loncat di tanggal kuartal 4 ini, memperkenalkan platform POW Trade ya. Nantinya akan ada POW Trade juga nih, dan POW Club ya, atau POW Academy dan lain-lain untuk komunitas ini tentunya ya. Dan ini nih yang memungkinkan kenapa gue kok sangat masih yakin banget di POW. Lu perhatikan, jelajahi fase pengembangan platform kami berikutnya yang berfokus pada perluasan utility, desentralisasi infrastruktur, dan pembangunan untuk pengguna. Dia akan ngebuat suatu POW Swap Pro, POW Launch 2.2, POW Hardware, Academy POW, Dompet POW, POW Wallet, POW Pos, kartu pos, POW NFT Marketplace. Dan ini sebagian sebenarnya udah diiniin semua ya teman, udah dibuat teman ya.
Katanya setelah semua platform aktif, rangkaian lengkap, kami akan terhubung melalui komunitas hub khusus, teman. Ya, di benar-benar teknologi PO itu nggak bisa diremehkan sebenarnya. Cuma memang masih dipandang sebelah mata banget. Makanya gue melihat dengan market cap segini, ini PO masih sangat-sangat undervalue banget, cuy. Ini PO itu tinggal apa sih bang? Kok harganya susah naik? PO itu sebenarnya tinggal banyakin listing aja di centralized exchange, buset. Ini harganya pasti gila-gilaan, cuy. Yakin gue atau temen ya. Cuma kemarin tuh dia baru di apa namanya delisting di Bitget karena memang pihak Bitget itu menerapkan liquidity yang cukup besar, sedangkan PO masih baru berkembang ibarat kata seperti itu, dan investornya baru satu ya, Victus Capital itu yang kemarin kita udah bahas temen ya. Jadi ya gue pikir ya mungkin apakah nggak ada kesempatan dia ke listing di Bitget, ada kesempatan lagi ya. Gitu ya, seperti itu ya, kita tinggal lihat aja ke depannya seperti apa. Oke, jadi itu updatean ya mengenai si Pao Chen. So kita akan coba cek teman mengenai price actionnya kalau kita cek di time frame 1D ya. Oke, secara garis besar memang Pao ini udah di bawah ya kemarin itu. Nih, dia udah di bawah banget sih ya, dia itu udah di sekitar kepala 59 waktu itu ya. Beruntung buat teman-teman yang udah serok-serok di kepala 59 temen ya. Makanya gue seringkali bilang setiap kali ada penurunan kalian boleh nyicil-nyicil ya teman. Oke. Apakah ini PO akan bisa mengalami suatu kenaikan ya? Karena ini posisi PO itu udah di bawah temen ya. Ini bisa memungkinkan sebenarnya untuk PO itu bisa mengalami suatu kenaikan. Nah, hal ini gue bisa melihat di area PO yang dulu ya. Ini sama persis temen, lu perhatikan tanda panah yang gue buat ini benar-benar sama persis ya untuk PO ini. Bentar ya. Nah ini teman. Nah ya, jadi artinya ini akan memicu konsolidasi ya. Coba deh kalau misalkan gue compare gitu ya. Penasaran soalnya cuy. Ini ya. Nah coba ya kita akan cek ini. Nah ini ya. Jadi andai kata PO ngikutin pola-pola pergerakan yang terjadi di 1 September 2023, artinya saat ini kita udah di bawah banget dan kita akan menuju pump berikutnya gitu ya. Jadi ya apapun saat ini kan dia masih di bawah banget ya untuk levelnya. Kalau kita geser nih, ini masih di bawah banget meskipun saat ini ada kenaikan, ini masih di bawah banget cuy. Ini benar-benar masih di bawah. Kalau untuk long lu sikat saat ini juga no problem kalau menurut gua ya. Tapi kalau misalkan karena ini kan ada potensi konsolidasi ya, jadi ya kalau menurut gua sih tunggu koreksi aja kalau lu pengen masuk ya, biar maksimal aja sih, biar maksimal aja. Kalau jangka pendek mungkin dia akan ngebidik kepala 9 lagi sampai dengan kepala 10 ya. Itu target terdekat kenaikan PO kalau ini ya temen, di area sini nih, ini target terdekatnya ya temen ya. Tapi kalau untuk sekarang gimana bang, apakah ini akan turun lagi atau gimana gitu ya? Kalau di time frame 1 hari 1D, gue melihat ya banyak sekali demand cuy. Di PO itu banyak sekali demand, lu perhatikan deh. Nah, banyak sekali demand ini bisa memicu atau menahan harga PO saat ini ya. Bisa memicu kenaikan ataupun menahan harga PO. Tapi kalau gue cek di apa namanya RSI, memang RSI-nya ini gini teman ya. Gue pikir akan seperti ini. Baru dia akan naik gitu ya. Jadi artinya ini akan ada koreksi baru dia naik sebenarnya. Kalau gue cek dari RSI. Dan di sini untuk MACD ini sepertinya golden cross sudah mulai kebentuk ya. Harusnya ini kalau misalkan demandnya kuat, ini harusnya bisa naik untuk PO gitu teman ya. Dan kalau kita cek secara histori tadi dia konsolidasi ya, sama seperti market di tahun 2023 nih ya. Di sini nih dia konsolidasi tuh di sini teman ya, yang ada tanda panah kuning ya. Kalian bisa perhatikan sama persis pola-pola pergerakannya. Jadi memang dia akan ngebidik ini mungkin di satu kepala 13 ya. Kalau terdekatnya tadi di kepala 9 sampai kepala 10 itu ya. Nah, di sini gua yang terakhir nih akan gue cek juga dari stok RSI di time frame 1D ya. Memang stok RSI-nya juga ini sudah menyentuh batas overbought teman.
Cuma memang belum mengkonfirmasi secara penuh ya, teman. Sudah nyentuh tapi belum mengkonfirmasi secara penuh. Kalau sudah mengkonfirmasi, bisa dibilang poinnya akan terkoreksi, teman. Tapi ini belum mengkonfirmasi, tapi udah nyentuh di batas overbought-nya. Intinya sih seperti itu. Ya, melihat saat ini demand-nya masih sangat kuat untuk PAU, harusnya PAU ini masih bisa up ya. Mungkin dia akan ngebidik level di resisten sebelumnya di area sini. Di area sini nih. Nah, ini sebentar gua akan kasih warna kuning. Nah, mungkin dia masih akan membidik harganya itu di area sini nih. Di 78 ya. Nah, di area sini. Itu mungkin terdekatnya. Kalau untuk agak long mungkin dia akan back to sekitar kepala 9 sampai kepala 10 yang gua kasih tanda hijau di sini ya, teman. Nah, ini ya kemungkinan kalau misalkan demandnya memang sangat kuat ya, dia bisa aja ke situ. Ya, kalau untuk sekarang gue pikir dia akan bisa memicu untuk ke kepala 78 ya. Artinya akan ada kenaikan sedikit lagi ya, teman, sedikit lagi untuk yang ya sih seperti itu, teman ya. Dan kalaupun kalian ingin serok ya, tunggu aja pas PAU koreksi. Intinya seperti itu ya. Jangan sampai lu takut bang, gue takut ketinggalan. Nggak ada yang ketinggalan, teman. Jangan sampai takut ketinggalan. Tapi memang kalau lu cek ya secara long nih, lu perhatikan ini bener-bener sama persis cuy. Kondisi dari PAU ini meskipun saat ini ada kenaikan, ini kondisinya masih di bawah banget. Ini benar-benar kondisinya masih di bawah banget. Artinya kita tinggal tunggu aja. Ada demand yang sangat besar, ini bisa memicu suatu kenaikan untuk PAU. Itu kalau menurut gua pribadi sih. Oke, intinya seperti itu. Ya, kalau lu mau scalping atau mau swing ya, tunggu koreksi aja masuk. Tapi kalau untuk long ya, untuk jangka panjang saat ini adalah waktu yang tepat untuk kalian masuk atau nyicil-nyicil. Intinya seperti itu. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Dan seperti biasa sebelum gua akhirin video ini, di sini ada disclaimer on dulu ya, bahwa untuk trading dan investasi di dunia cryptocurrency itu sifatnya sangat berbahaya atau sangat-sangat beresiko tinggi, teman. Jadi bicara kalian ini dalam mengelola atau memanajemen keuangan kalian, semua keputusan yang kalian ambil adalah tanggung jawab kalian masing-masing. Di sini Didi hanya memberikan informasi yang didita untuk kalian semua. Oke, mungkin itu aja yang bisa gue sampaikan di video ini. Semoga video ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Akhir kata, selamat siang, selamat beraktivitas, salam cuan dari Didi Channel. Oke, bye-bye.